Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal part 23. Tepatnya episode 86 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian lebih memahami alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi serban yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Demi memastikan perkembangan Wang Lin, seorang wanita murid Zhu Kuizi alias Liu Mue terlihat mendatangi sekte Refining Soul, di mana tujuannya datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan mencari Wang Lin. Di sisi lain, tepatnya di dalam gua 743, para senior halaman dalam justru dikejutkan bahwa tambang nadi spiritual menghilang dari Len, sehingga mereka langsung memerintahkan seluruh anggota mengumpulkan semua murid halaman luar untuk mengetahui dalam kejadian ini. Tidak berselang lama, di saat para murid merasa kebingungan serta dipenuhi pertanyaan, siapa yang berani mencuri tambang nadi spiritual? Kekuatan Wang Lin akhirnya telah pulih ke tahap menengah Nation Soul, bahkan membuat roh primordialnya menyatu. Hanya saja dia belumlah dapat menggunakan mutiara siani. Oleh sebab itu, Wang Lin mencoba untuk mengesampingkannya terlebih dahulu. Sementara itu, penghuni goa nomor 743 malah dibuat ketar-ketir saat Wang Lin menatapnya dengan tajam. Walaupun sempat berpikir untuk melaporkan kejadian sebelumnya, tapi apalah daya si bapak-bapak ini justru cuma bisa terdiam karena takut menimbulkan masalah baru. Setelah senior Wang Zhen, murid halaman dalam mengumumkan jika seluruh murid diharuskan melakukan pemeriksaan untuk menemukan dalang pencurian tambang nadi spiritual, dia lantas menunjukkan bendera larangan panji jiwa berwarna merah kehitaman, sehingga membuat Wang Lin tersadar kalau benda tersebut merupakan teknik rahasia sekte Soul Refining. Bahkan jika dia bisa mempelajarinya, serta mengombinasikannya dengan jiwa menempa panji, kekuatan ini enggak kalah overpower dari panji larangan jiwa. Singkatnya, di saat para murid halaman luar sedang melewati pemeriksaan, seorang murid justru lari terbirit-birit meninggalkan area ini, sehingga menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu, Wang Zhen dengan cepat melepaskan teknik panji jiwa memastikan dugaannya. Pasca kejadian barusan, seorang murid menjelaskan beberapa hal mengenai sekte Soul Refining. Kalau murid luar berasal dari berbagai latar belakang berbeda-beda, selain melakukan transaksi gelap, ada juga mata-mata dari sekte lain, yang artinya semua murid halaman luar ternyata memiliki sifat agak lain, bahkan bertujuan mencuri rahasia panji jiwa. Sementara itu, setelah Wang Lin dinyatakan lolos dari pemeriksaan, bapak-bapak 743 merasa kebingungan melihat bakat Wang Lin. Pasalnya, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari pengawasan? Tapi belum sempat berpikir lebih jauh, bapak-bapak ini menjadi orang berikutnya untuk melakukan pemeriksaan energi spiritual. Melihat segel larangan di dalam tubuh 743, Wang Lin menyadari satu hal tentang basis kultivasi para senior halaman dalam, di mana kultivasi mereka hanya di tahap awal core formation yang menandakan kalau mereka tidak bisa melihat kemisteriusan larangan miliknya. Secara bersama dengan hal ini, setelah penghuni 743 berhasil melewati pemeriksaan, menyadari bakat pemuda bernama King Mu sangatlah aneh dan bisa menjadi ancaman baginya, dia pun memutuskan untuk menghindari Wang Lin. Singkat cerita, mendengarkan informasi dari bawahannya kalau dia tidak menemukan dalang menghilangnya tambang nadi spiritual di dalam tubuh para murid halaman luar, serta menganggap insiden sebelumnya ulah sekte lain, Wang Zhen lantas menyarankan seluruh murid untuk mempersiapkan diri. Pasalnya sebentar lagi mereka akan mengikuti tahap seleksi kompetisi murid halaman dalam.
Nah, dikarenakan panji jiwa maupun nadi spiritual utama hanya bisa diakses oleh murid inti, Wang Lin berambisi keluar sebagai pemenang mendapatkan posisi murid halaman dalam. Oleh sebab itu, dia segera melakukan kultivasi di salah satu goa. Meski di momen ini, Wang Lin telah menerobos ke tahap akhir Nation Soul, namun pemahaman tentang konsepsi Rana Niat mencapai tahap menengah Soul Formation. Dengan kata lain, jika dia berhasil menemukan titik roh penyatuan, besar kemungkinan Wang Lin bisa menerobos ke Rana selanjutnya, sehingga dia menggunakan batu slip giok untuk memulainya. Setelah mengetahui kekuatan abadi tidak mempengaruhi pada kutukan domain T dan segel konsepsi, dia sendiri haruslah menemukan cara lain menembus batasan tersebut, di mana segel T yang ditinggalkan Li Yuanfeng sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa hebat, namun tidaklah bisa dibandingkan kultivator Soul Formation. Tapi... Merasakan aura janggal tersebut, Wang Lin segera memastikan keluar untuk menemuinya. Dan apa yang terjadi? Aura sebelumnya ternyata adalah Liu Mue, serta kagum dengan perkembangan Wang Lin, di mana pemuda tampan yang dulunya berasal dari Sekte Hengyu, kini sudah menjadi murid Sekte Soul Refining. Perkataan barusan seketika mengingatkan Wang Lin kisah 500 tahun yang lalu, saat Liu Mue secara diam-diam menjadi salah satu murid negara Vermilion untuk mengikuti dirinya, sehingga membuat Wang Lin tersadar kalau tujuan cewek psikopat pastilah memiliki niat lain. Meski pada awalnya Liu Mue beralasan jika dia hanya ingin ngobrol santuy dan memperingatkan beberapa hal, tapi sayangnya jagoan kalian justru mengetahui sifat Liu Mue. Pasalnya gelang berwarna merah di tangannya adalah milik Hongdi, sehingga membuatnya beropini kalau ini cewek ada tujuan lain. Oleh sebab itu, demi mencegah hal tidak diinginkan, Wang Lin bergegas pergi meninggalkan area tersebut. Singkat cerita, kompetisi tahap seleksi murid halaman dalam terlihat berjalan cukup intens. Walaupun si Bambang mengakui kekalahan, hanya saja pihak lawan secara barbar membunuhnya tanpa pengecualian sedikit pun. Dan ternyata, kompetisi arena baku hantam sebagai ajang saling membunuh menjatuhkan lawan. Siapapun yang berhasil bertahan sampai babak akhir, murid tersebut dianggap lulus ujian menjadi murid inti halaman dalam. Sampai akhirnya, King Mo alias Wang Lin maju sebagai peserta selanjutnya, melawan salah satu murid memiliki teknik pedang. Walaupun di awal pertarungan jagoan kalian hanya mengandalkan posisi bertahan dan hampir dalam posisi terdesak, hanya saja Wang Lin dengan cepat menggunakan teknik langkah 1000 bayangan untuk mengakhiri pertarungan. Sambil menyaksikan jalannya pertandingan, melihat seorang aki-aki memiliki teknik aneh, serta mengeluarkan kemampuan kutukan kematian, sontak saja menarik perhatian Wang Lin. Pasalnya dari puluhan ribu murid halaman luar mengikuti seleksi kompetisi, hanya beberapa saja yang mampu bertahan hidup sejauh ini. Selain aturan kompetisi diperbolehkan saling membunuh lawan, Wang Lin juga menemukan sebuah fakta. Kalau jiwa-jiwa yang mati ini dikumpulkan di area tersembunyi untuk mengembangkan metode rahasia Sekte Soul Refining. Meskipun hal tersebut sangatlah kejam, namun Wang Lin haruslah mengikuti aturan sekte. Beberapa saat kemudian, setelah kompetisi tahap seleksi mencapai babak final, baik Sima bersama King Mu telah memasuki arena baku hantam. Ngelihat hal itu, Wang Zhen beranggapan dua peserta sama-sama memiliki kemampuan aneh. Yang satu cuma biasa aja, dan satunya lagi memiliki teknik kutukan kematian, bahkan membuatnya tidak tertarik sedikit pun. Wang Zhen segera memulai pertarungan. Di atas arena, menyadari King Mu hanya berada di tahap menengah core formation, jelas saja membawa Sima di atas angin. Selain teknik kutukan kematian sudah dia latih selama puluhan tahun, dia juga menganggap kalau jagoan kalian cuma memiliki hoki yang cukup tinggi bisa mencapai babak final. Oleh sebab itu, Sima lantas mengerahkan teknik kematian untuk mengakhiri pertarungan. Tepat di momen ini, di saat aki-aki songong tertawa lepas ngeliat King Mo tidak menunjukkan respon sedikit pun setelah menerima serangan kutukan kematian, jagoan kalian lantas menegaskan, teknik abal-abal Sima hanyalah berlaku bagi seorang kultivator di tingkat yang sama, dan cuma sebuah tiruan dari keterampilan Rana ekstrim. Meski dapat membunuh dalam satu kali serangan,
Tapi dengan adanya kesenjangan basis kultivasi, teknik kutukan kematian tidaklah bisa membunuhnya, bahkan dapat menimbulkan serangan balik si pengguna teknik ini. Pasca kejadian barusan, melihat seorang tetua agung bernama Wu Daoqi tiba di atas arena, Wang Zhen lantas melaporkan jika King Mu adalah peserta yang berhasil memenangkan ujian seleksi murid halaman dalam. Mendengarkan laporan tersebut, Daoqi tanpa banyak cengcong segera menanyakan bagaimana King Mu dapat mematahkan teknik sebelumnya. King Mu beralasan hal ini dikarenakan adanya perbedaan basis kultivasi, sehingga aki-aki tersebut tidak bisa melukainya. Dan ternyata, setelah melakukan pemeriksaan serta memastikan bahwa King Mu orang yang gak suka bohong, Wu Daoqi segera menyerahkan King Mu kepada Wang Zhen dan memberikan arahan untuknya. Sesuai perintah tetua agung, Wang Zhen lantas membawa King Mu memasuki puncak halaman pemurnian jiwa. Di tengah-tengah perjalanan, tetua Zhen menjelaskan beberapa hal mengenai 3 puncak di hadapan mereka: puncak pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan terakhir puncak pengunci jiwa, sehingga membuat Wang Lin merasa kagum. Pasalnya, sekte Soul Refining benar-benar memiliki energi spiritual begitu melimpah untuk berkultivasi. Oleh sebab itu, dia meminta senior Zhen untuk memberitahunya sebuah metode panji jiwa. Tanpa ragu, Wang Zhen segera menunjukkan tingkatan bendera jiwa, di mana semua itu bergantung pada jumlah energi jiwa di dalamnya, bahkan mampu meningkat secara bertahap. Meski dikatakan bendera 10 jiwa dan bendera 100 jiwa dikenal sangat umum, namun pada dasarnya, jika bisa menempa bendera 1000 jiwa, kultivator tersebut barulah dapat memiliki beberapa kemampuan khusus, sementara bendera jiwa di tangannya adalah panji 1000 jiwa. Wang Zhen melanjutkan, tahap awal menguasai metode dasar 1000 jiwa, King Mu haruslah memiliki jiwa utama lebih kuat dari semua jiwa di dalam bendera jiwanya. Semakin kuat jiwanya, maka seluruh jiwa yang tersegel tidak akan menghilang, bahkan dapat meningkat secara signifikan. Singkatnya, setelah Wang Lin mengerti penjelasan barusan, serta membuat perbandingan antara sekte Vermilion dengan sekte Soul Refining memanglah ada kesenjangan cukup jauh, Wang Zhen kembali mengatakan, Pegunungan 9 Cincin Emas adalah tempat berkultivasi 9 tetua Soul Formation, dan menanyakan apakah King Mu mengenali pemuda tampan bernama Zheng Niu, orang tersohor di planet Vermilion tahap Soul Formation. Di saat Wang Lin terkejut mendengar identitasnya mendadak VIP di seluruh dunia, tetua Zhen lantas menceritakan secara detail awal mula sekte Soul Refining memiliki 10 kultivator Soul Formation. Tapi seorang leluhur memutuskan mengembara ke negara lain dan tanpa sengaja bertemu Zheng Niu, sehingga terjadilah baku hantam yang mengakibatkannya tewas di tempat. Walaupun cerita Wang Zhen membuat Wang Lin merasa bingung kapan terakhir dia membunuh seorang kultivator Soul Formation, Wang Zhen kembali melanjutkan. Leluhur pendiri Duntian pada awalnya berniat meminta pertanggungjawaban Zheng Niu perihal kejadian tersebut, tapi sang leluhur tidaklah menemukan posisinya, sehingga dia menghentikan pencarian. Wang Zhen menjelaskan, sekte Soul Refining memiliki 2 leluhur pendiri Soul Transformation, di mana kedua cincin berwarna merah paling besar adalah tempat kultivasi mereka. Bahkan leluhur pendiri sekte Duntian memiliki bendera 1 miliar jiwa yang tidak ditandingi oleh Zhu Kuezi. Tidak sampai di sini. Setelah melanjutkan perjalanan, Wang Zhen lantas menunjukkan puncak pemurnian jiwa sekaligus tempat berlatih Wang Lin. Selain dibebaskan memilih-milih beberapa goa di tempat ini, segala pakaian, tanda kartu pengenal murid halaman dalam berada di aula samping, sedangkan teknik rahasia sekte bisa mencarinya di perpustakaan. Singkat cerita, sambil memasuki ruangan perpustakaan, serta mengenakan pakaian murid inti dan memberikan tanda pengenal, Wang Lin tanpa basa-basi langsung menanyakan bagaimana dirinya bisa mendapatkan slip giok bendera jiwa. Merasa terkejut mendengarkan hal ini, si penjaga menegaskan, slip giok bendera jiwa hanya ada 10, dan jika memiliki kemampuan membunuh, Wang Lin bisa merebutnya secara paksa.
di mana ternyata Sekte Soul Refining memiliki aturan bebas dalam hal mendapatkan slip giok bendera jiwa dengan kemampuannya sendiri. Nah, dikarenakan sekte ini bebas melakukan tindakan tanpa aturan, maka Wang Lin segera menantang si penjaga bertarung. Walaupun si penjaga mengatakan bocah di hadapannya merupakan orang kelima dalam 100 tahun, dia tidaklah segan-segan untuk memberikan serangan kejutan. Dan ternyata dalam situasi terdesak, si Abah lantas mengatakan, masih ada satu aturan lagi yang tidak dibolehkan murid sekte, di mana jika seseorang mengakui kekalahan, si pemenang dapat mengambil barang dibutuhkan dan jangan sampai membunuh. Sehingga Abah penjaga langsung menunjukkan lokasi gua slip giok bendera jiwa, serta dibuat kena mental udah salah menentang orang. Waduh, lagian siapa suruh nyari borok ya guys ya? Tanpa banyak cengcong, setelah mendapatkan informasi barusan, Wang Lin segera menghancurkan pintu gua puncak pemurnian jiwa yang dihuni salah satu murid halaman dalam. Walaupun tindakan ini sempat memancing kemarahan Bejo, namun dikarenakan Wang Lin gak punya banyak waktu, serta memiliki sifat dingin tapi barbar, dia lantas mengakui bendera 100 jiwa dengan kemampuan kesadaran ekstrim. Menyadari kekuatan jagoan kalian terlalu overpower, bahkan tidaklah bisa menandingi kekuatannya, Bejo langsung pasang wajah melas dan memohon ampun jika dirinya bersedia memberikan slip giok pemurnian jiwa bersama dua wanita kupu-kupu malam, serta tidak dibolehkan untuk membunuhnya. Pasca kepergian Bejo, di saat Wang Lin mengetahui kalau isi slip giok ini tidak lengkap, seorang wanita kupu-kupu malam sekaligus murid halaman dalam bernama Suyun lantas mengatakan kalau metode pembuatan panji jiwa terbagi menjadi 3 bagian sama persis seperti 3 puncak besar, yaitu pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan pengunci jiwa. Terlebih lagi, jika berhasil dikombinasikan secara bersamaan, hal ini barulah menjadi teknik bendera jiwa yang sesungguhnya. Setelah mengerti penjelasan Suyun, King Mu bergegas meninggalkan tempat ini, serta meminta kedua wanita agar tidak mengikutinya. Sesampainya di gua tambang nadi spiritual utama, bahkan merasakan energi spiritual di area tersebut sangatlah melimpah, Wang Lin memutuskan untuk melakukan penyerapan. Tapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Dia tanpa sengaja menemukan para jiwa yang tersegel berada tidak jauh dari lokasinya, sehingga Wang Lin berambisi untuk mendapatkannya. Meski dikatakan jiwa tersebut memiliki aura lebih kuat dari larangan biasa, dan tidaklah mengerti apa situasi ini bisa menjadi malapetaka ataukah sebuah keberuntungan, namun mengingat Wang Lin hanya memiliki satu tujuan meningkatkan kekuatan, maka dia secara nekat langsung menggunakan kesadaran ekstrim untuk membuka segel tersebut. Nah, seperti itulah kisah alur cerita perjalanan Lord Wang Lin di episode 86-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan juga notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video terbaru nantinya. Di sini Mimin baik hati mau lanjut ngopi santuy dulu. See you next time guys. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never, and turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.
You know I'm